Halo, salam digital. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu SIMDIK. Materi kali ini akan membahas SIMDIK, yakni simulasi dan komunikasi digital, sebuah perkenalan. Let's check it out. Ada istilah ya yang menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Jadi, apa itu SIMDIK? Jadi apa sih SIMDIK itu? Nah, SIMDIK adalah singkatan dari simulasi dan komunikasi digital. Biar gampang, kita singkat saja dengan SIMDIK. Nah, ini adalah salah satu mata pelajaran yang ada di SMK. Semua jurusan, semua program keahlian, apapun itu jurusannya, akan mendapatkan mata pelajaran ini. Nah, buat apa sih mempelajari SIMDIK? Nah, kita manusia itu sebenarnya memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan. Dan itu merupakan kebutuhan semua orang. Maka SIMDIK mengajarkan kita bagaimana menggali ide untuk memecahkan masalah. Misalkan terkait dengan produk atau layanan. Atau bahkan ada hubungannya dengan kalau kalian mengerjakan tugas yang berhubungan dengan digital. Bisa. Juga mencari solusi alternatif, apapun itu alternatifnya. Juga dapat mengkomunikasikan bagaimana caranya mengkolaborasi, bisa juga mengkolaborasi dengan teman. Juga SIMDIK juga salah satu memberikan pelajaran pada kita hal-hal yang berhubungan dengan life skill. Perlu banget saat ini, apalagi sekarang serba digitalisasi. Jadi, SIMDIK bertujuan membekali kita untuk menggali ide dan mengkomunikasikan gagasan. Itu singkatnya ya. Nah, apa sih pengertian SIMDIK atau simulasi digital? Menurut Muntoha dan kawan-kawannya, simulasi digital memiliki arti yakni perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan yang mana terjadi pergeseran tentang cara penyampaian materi dari tatap muka secara langsung ke dalam ruang kelas menjadi secara daring atau virtual. Apalagi saat ini sedang pandemi. Semua serba daring, semua serba online, semua serba virtual. Nah, jadi kita akan bahas selanjutnya adalah tujuan simulasi digital. Ada 4 tujuan simulasi digital. Yang pertama adalah sebagai pemberi gagasan atau penjelasan tentang suatu produk hasil karya orang melalui perangkat digital. Smartphone misalkan, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan. Apalagi sekarang serba digital. Kita membutuhkan keterampilan tersebut. Yang ketiga, dapat membentuk atau mengembangkan kreativitas. Wah, kalian kan selama ini semua hal menggunakan smartphone. Nah, jika kalian mulai kreativitas, kalian mau mengembangkan, bisa menjadi salah satu tujuan dari pembelajaran simulasi digital. Yang keempat, menumbuhkan sikap senang berbagi atau sharing kepada pihak lain. Suka berbagi kan? Nah, maka selama ini kalau kalian sharing, tapi harus tahu sharingnya yang benar. Nah, ini juga menjadi bagian salah satu tujuan simulasi digital. Kita bahas yang lain ya. Nah, manfaatnya apa sih simulasi digital? Jadi simulasi digital itu sebenarnya bermanfaat bagi kita, masyarakat sehari-hari. Antara lain adalah berfungsi menjadi alat output. Output itu adalah keluaran. Misalkan kalian membuat sesuatu yang melalui digitalisasi, itu hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, memprediksi jalannya proyek yang akan dibuat dengan menampilkan visual. Misalkan kita membuat sesuatu secara simulasi dahulu, nanti dibuat secara visualnya, baru nanti akan ada aslinya. Misalkan contoh animasi misalkan, itu juga jadi salah satu contoh dari manfaat simulasi digital. Yang ketiga, mengoptimalkan hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan objek simulasi. Ketika membuat simulasi misalkan secara digital, contoh tadi animasi dari sebuah project misalkan, itu
hasilnya akan lebih optimal karena dalam bentuk simulasi, belum kenyataan. Gitu. Yang keempat, memberi kesempatan pada penggunanya untuk melakukan evaluasi. Jadi setelah tadi membuat simulasinya, maka bisa jadi ada evaluasi. Oh, kalau realnya nanti seperti ini. Gitu. Nah, ini yang buat kita memudahkan kegiatan pembelajaran di sekolah. Apalagi sekarang, serba daring. Terakhir, memudahkan saya misalkan sebagai tenaga pendidik dan teman-teman guru yang lainnya, tidak hanya guru mata pelajaran simulasi digital, tapi juga guru mapel apapun untuk memberikan tugas-tugas dengan cara yang mudah. Itu adalah manfaat simulasi digital. Ada manfaat yang lainnya, kalian bisa cari sendiri. Ini sebenarnya sudah kalian gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh peralatan digital banyak sebenarnya. Saya hanya akan berikan contoh 3 saja. Yang pertama adalah kamera digital. Dan sekarang sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan digital ada dalam genggaman, yaitu smartphone kalian. Makanya kan harus smart dalam menggunakan telepon genggam. Yang kedua adalah komputer, netbook, laptop, dan lain-lain. Yang terakhir adalah itu tadi yang sudah dibahas sebenarnya, yaitu smartphone. Telepon genggam yang kita gunakan selama ini adalah perangkat digital. Dan kita sebagai penggunanya harus smart dalam menggunakannya. Kita lanjutkan. Nah, materi simulasi digital di tahun ajaran 2021-2022 ada 2 semester. Hanya di kelas 10 saja ya pembelajaran simulasi digital ini. Ada 8 materi akan kita bahas, masing-masing 4 materi. Di semester 1 kita akan bahas tentang konsep kewarganegaraan digital. Seperti apakah itu? Nanti akan kita kupas tuntas di materi selanjutnya. Yang kedua adalah teknik penelusuran search engine. Yang ketiga, komunikasi dalam jaringan. Yang keempat, kelas maya. Nah, di semester 2 kita akan bahas tentang Petaminda, aplikasi pengolah kata, aplikasi presentasi, dan bagaimanakah teknik presentasi. Mungkin kalian yang bertanya, Bu, aku sudah baca kok buku simulasi digital, kok materinya nggak semua diberikan? Ya, karena zaman pandemi tidak semua materi diberikan. Kita akan sesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa materi yang sebenarnya mirip dengan mapel lain sehingga tidak diajarkan di tahun ini. Misal contoh, yang belajar di jurusan broadcasting, itu ada beberapa materi di simulasi digital yang sama dengan materi pelajaran produktif lainnya, sehingga tidak diajarkan di sini. Jelas ya? Oke, terima kasih sudah mendengarkan sekaligus membaca tentang apa sih simulasi digital. Sampai sini, jika ada pertanyaan hubungi langsung saja ke gurunya. Terima kasih. Salam digital. Bye.